Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Udah lama banget kita nggak ngonten ya. Jadi udah saatnya kita ngonten di rumah sendiri, di garasi kita sendiri juga. Ini saya perkenalkan mobil dari saya. Jadi dibilang mobil impian ya, atau mobil yang salah satu mobil yang harus saya punya di garasi. Bang, bukannya dulunya udah punya Evo 3 warna hitam dari Pak Frans, betul. Itu yang versi tune up-nya atau versi tune-nya. Jadi ini saya pengen sesuatu yang standar OEM yang bisa dipakai kemana-mana, yang nggak usah pusing macet, nggak usah takut kopling keras. Jadi bener-bener reliable buat dipakai harian. Yang dulu nggak reliable-nya cuma isi bensinnya aja. Sama kau lihat mesin yang biasa lari kencang, tiba-tiba kau suruh mesinnya lari pelan, bawa ke pasar gimana rasanya. Jadi itu mobil bener-bener buat digas pol-polan, RPM tinggi terus. Ini buat mobil yang low RPM, low RPM, middle, sesekali high RPM, oke. Oke, jadi akhirnya kita punya mobil ini. Ini adalah Lancer Evolution GSR dari pengepul mobil. Bang, gimana sih caranya bisa mendapatkan mobil begini? Atau gimana kalau gue punya mobil JDM standar, apa aja yang harus saya rubah di mobil ini? Atau apa aja yang harus saya menyesuaikan supaya kekinian? Oke, di belakang kita nih Evo GSR yang ketiga. Pertama kali yang kamu lihat mobil ini, bumpernya Evo 3 bang, semua bang. Nah, otentik dan susah banget dicari. Nozzle intercooler. Ya, nozzle intercooler ini terintegrasi di dalam mobil, ada tombolnya, bawaan pabrik, tapi ini udah nempel dari bumpernya. Rata-rata udah hilang atau rata-rata rusak, diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini tinggal kau pencet, kalau udah panas tinggal semprot, dia langsung semprot terus. Jadi ini udah jadi hal yang jamak dilakukan dari tahun 90-an di mobil-mobil rally atau mobil-mobil beginian, spesial buat perjalanan panjang, long range ya, atau dia high speed, tenaganya udah mulai melempem, semprot. Tenaga melempem, semprot terus gaspol. Sehingga angin dari intercooler masuk ke mesin dingin, dia jauh lebih dingin. Sama seperti di mobil balap kita, di mobil drift yang kita juga sama. Oke, lampunya usahakan harus tetap orisinil Stanley. Nah, kalau yang ini saya pakai dari depo. Kenapa nggak pakai depo, nggak pakai yang Stanley? Karena yang dulu hilang, ya, penyakit Evo 3. Kalau misalnya udah lama, kakinya udah mulai patah, kita nggak tahu, kita ngebut, 170 menghilang almarhum. Yang ori ada saya simpan, nanti aja pas pengen ada matching baru gue pasang yang ori. Ini saya biarin pakai depo dulu. Nah, terus bisa dilihat dari mananya lagi. Di bagian sini ya. Wajib lepes nih bos, wajib lepes. Nah, kalau mau gembung boleh juga kalau gembung. Tapi karena ini mobil yang otentik Evo 3, ya udah, kita apa salahnya sih kita pengen yang pakai yang lepes, yang aslinya. Saya tempelin lagi yang aslinya. Inner fendernya wajib komplit semua. Dan mobil ini menggunakan velg ring 15, pakai velg OZ. Bang, kenapa sih nggak mau pakai ring 16, ring 17? Namanya otentik. Shock breakernya kita pakai yang standar. Terus ya udahlah, kita pasanginlah OZ sesuai dengan peruntukannya dia. OZ Italy Racing. Kita pasangin, nanti kamu lihat dari samping, cakep banget di mobil ini. Oke, karena mobil ini interiornya sangat rapi, sekali lagi saya bilang ya, interiornya sangat rapi. Ini saya pasang kaca film dari pengepul mobil yang 20% saja. Kamu lihat warnanya. Gue susah mendeskripsikan warnanya. Tapi kalau kalian lihat, setuju nggak mobil ini terpasang di mobil-mobil kalian yang modifikasi? 20% the best banget. Ya.
dari pengepul mobil. Dia kalau kaca film pengepul mobil ada logonya sendiri, nanti gue masukin logonya. Mungkin dari sini agak susah kelihatan ya. Dia ada langsung logonya, nanti Regen Shoot. Nah, kaca film pengepul mobil bang, kalau untuk Evo satu mobil begini berapa duit? Cukup dengan harga 3 juta rupiah saja. Kamu kontak di mana aja, kita langsung datang pasang di mana aja. Jakarta tapi jangan kau suruh pasang ke Karawang. Karawang boleh, misalnya berapa mobil, 3 atau 4 mobil, ya udah kita gaskan langsung kita pasangin. Ada 20%, dia warnanya hijau agak kebiru-biruan sedikit ya. Tapi dari dalam ngelihatnya bening banget, nanti kita bisa lihat dari dalam. Terus ada yang 40%, 40%-nya dia udah hitam. Habis itu ada warna 60%, ada 80%, itu semua warnanya hitam. Jadi dilihat dari luar hitam, nanti di BYD Regen Shoot dilihat dari hitam, tapi dilihat dari dalam keluar bening. Nah, bang, apa sih keunggulannya punya abang dengan merek-merek atau brand yang terkenal jauh lebih mahal? Bang, gue pasangin brand ini loh bang, belasan juta segala macam. Mungkin yang belasan juta kualitasnya sama ya, karena dia ada pakai lempengan besi, ada pakai lempengan logam. Tapi kalau ini, kenapa dia nggak pakai lempengan logam, bisa tolak panas 100%? Karena coating anti panasnya itu atau siraliknya itu dibuat dari uap air. Jadi benar-benar di apa tuh? Kayak lu masak air panasnya itu benar-benar dibagi lah ke layer-layernya itu pas jalannya, makanya dia bisa dapat tipis dan tolak panasnya panas. Nah, kekurangannya dibanding sama yang belasan juta itu apa bang? Satu, kekurangannya daya tahan kaca film ini jauh lebih di bawah daripada yang belasan juta itu. Belasan juta itu bisa dipakai sampai 7-8 tahun. Kalau ini dari pabrikan cuma menyarankan dipakai sampai 2,5 tahun, maksimal 3 tahun. Karena apa? Kaca film dari mobil kita ini kita nggak pakai yang namanya ada AB glue atau ada lem AB. Jadi di dalamnya itu nggak pakai lem sama sekali, dia bener-bener silikon langsung dipasangin. Sehingga bisa jernih banget buat ngelihat keluarnya. Udah, itu estimasi sedikit saja. Suspensinya Evo 3, terus di belakangnya wing kebangsaannya Evo 3 wajib banget nggak sih? Lu kalau punya Evo 3 udah nggak pakai wing ini, rasanya ada kurang. Pakai Evo 3, pakai wing Vortex, jarang banget ada orang pakai begitu. Rata-rata semua pakai yang orisinil. Terus ini ada stikernya. Nah, kalau ini di call saya custom, saya pesan di Sticky Toms. Ya, thank you juga. Saya pesan di dia, dibikinin Mitsubishi Lancer Evolution 3. Nah, bang, kenapa nggak mau beli asli? Ini ada aslinya. Pas gue mau beli di Malaysia tuh harganya hampir 1 juta. Di Indonesia di Tokopedia tuh ada yang jual 1,6, 1,7 juta. Wah, gila harganya. Aku bikin berapa? 35.000 karena pengepul yang pakai ya rata sama aja. Tapi dibilang ada beda nggak dengan ori? Hampir nggak ada beda. Ya, oh bang yang ori lebih apa? Lebih ada kabut-kabut dikit, lebih rata gitu. Jangan salah, ori udah pakai berapa puluh tahun, sama aja. Jangan bohongin diri sendiri. Stiker gue harus pakai ori beli sama mama. Ya itu balik lagi ke pemikiran masing-masing. Kalau saya, ya udahlah, kita jadi pengepul style saja. Oke, udah beres dari itu. Terus Evo 3 tentunya di belakangnya ada rear wiper, terus ada full AWD-nya, kaca defoggernya tetap ada karetnya, dan speakernya masih Diatone. Nah, ini bang speakernya, nanti speakernya saya jelasin lagi. Terus di mobil ini, di bagian kita lihat bagian belakang rapi banget mobil ini, gue suka banget mobil ini. Nah, jadi ini mobil interiornya saya cuma ganti frame AC doang. Ini saya juga pakai orisinil. Nah, ini saya juga beli asli ya. Beli asli buat pemasangan. Nah, frame AC-nya nggak rusak. AC-nya juga masih bagus banget. Nah, karena ini dulunya bekas pasang, mereka pasang bus, apa tuh? Bus kontrol tempel di sini, gue nggak suka. Jadi gue ganti baru aja. Toh nggak mahal-mahal banget kok, barang-barangnya belum digoreng-goreng. Kalau mahal ya udah beli di luar, bayar custom kita di Indonesia. Benar, nggak mahal-mahal kok. Jadi jangan mau dibohong-bohongin kita. Terus untuk toolsnya masih ada orisinil. Nih, masih ori Mitsubishi. Dan belum pernah turun sama sekali. Keren ya. Ban serepnya juga masih utuh banget di mobil ini. Nah bang, kalau abang udah punya mobil Evo 3 begini, apa aja harus dikerjakan? Oke, kita masuk ke bagian engine bay-nya. Oke, nah kalau untuk mesinnya gue biarin bener-bener full standar. Apa aja yang gue rubah di mobil ini? Satu, kalau untuk di bagian valve cover, bagian atasnya gue cat warna gold. Terus yang di ini, kenapa gue nggak mau cat silver atau nggak mau gue vapor blasting? Menunjukkan bahwa mobil ini autentik. Balik lagi gold sekalian buat apa? Ya ini gue nggak mau cat silver lagi, autentik supaya mobil ini ya udah bener pemakaian dari tahun 90-an.
sampai sekarang. Di bagian bracket-bracketnya ini juga sama, cuma saya bersihkan, tapi ini saya dry ice ya. Ini kita dry ice supaya balik lagi ke warna normalnya, cuma nggak bisa. Ini kan oksidasi ya, dia udah oksidasi nggak bisa balik sampai kayak pabrikan gitu. Cuma awal datang sih jorok banget, akhirnya bisa bersih. Thank you Nanofy udah dirapiin juga. Akinya gue pakai aki basah karena mobil ini kan kita otomatis pasti agak jarang dipakai ya. Dan kita bisa maintenance terus biar ada kerjaan lah kita ibaratnya. Isi air, isi air, isi air. Jadi gue lebih menyarankan kalau aki yang kamu simpan usahakan pasang yang aki basah. Mau brand apapun terserah, yang penting jamin dia baru, bukan rekondisi. Terus intercoolernya, ciri khasnya standarnya tetap gue pasang. Teman-teman ada bilang, bang intercoolernya ganti yang lebih besar dong supaya bisa boost lebih gede. Intercooler kalau standar kamu pasang berapa besar, selama turbo kamu masih kecil juga nggak bakal bisa gede. Intercooler besar kecilnya itu nggak menentukan boost. Jadi intercooler itu cuma buat mendinginkan angin dan supaya bisa flow-nya lebih lancar. Nah, kenapa gue intercooler pakai standar? Toh turbo saya standar juga. Bang nggak bisa lari dong. Enggak, tenaga mobil ini dari pabrikan sudah naik sekitar 35 wheel horsepower. Apa aja yang saya kerjakan di mobil ini? Nanti saya kasih lihat di bagian dalam. Jadi ini mobil kita kerjakan secara pintar. Kamu lihat dari bagian sana. Ada kelihatan namanya blow off. Blow off-nya saya pakai dari Apexi. Bang kenapa nggak mau pakai yang Tile atau Turbo Smart? Tile Turbo Smart brand dari mana? Amerika. Mobil ini autentik mana? Kita pasang barang dari Jepang, cocok. Nah itu namanya JDM Freak. Ya, kecuali kalau gue mobil balap beda cerita. Ini kan mobil autentik, mobil yang akan gue simpan atau gue nikmati sampai gue tua, sampai anak saya lagi. Jadi tahu, oh dulu kakek saya atau dulu papa saya mobil Jepang begini, dia pakai blow off-nya juga dari Jepang, suaranya juga ciri khas mereka pada zamannya itu begini. Jadi kita restore lagi kepada masa-masanya karena mobil restorasi begini tuh yang kamu ingat tuh bukan kencangnya sebenarnya. Mobil sekarang, mobil ini masih kencang banget ya, kita bilang. Harus kita akui itu. Tapi yang kita ambil dari mobil ini, nostalgianya. Nah, tutup atapnya jangan pernah digini-giniin. Tekan dari atas, penyok. Kenapa? Ini aluminium. Begitu udah penyok, udah susah dibalikin. Nah, kalau ini buat, karena dia ada semi karet sedikit di dalamnya. Sebenarnya harus diganjiring buat diikat. Karena kalau gue ganjiri ikat, pecah dia ininya. Mau nggak mau ya gue agak kencengin dikit, tapi ya lebih kurang lah. Sebentar ini ada bentuk lesung pipi. Mau cakep bisa gue cetak fiber lagi aja, cuma kan jadinya nggak autentik. Oke, kita masuk ke dalam. Nah mobil ini karpetnya juga masih karpet orisinil semua. Interiornya benar-benar full orisinil semua. Nah penyakit Evo 3 itu di bagian AC sini. Dia suka banget rusak. Tapi kita bikin bagus. Terus kalau untuk setting maju mundur kursinya di bagian kiri kanan gini. Oke. Masuk, kangen banget gue sama mobil ini. Ini next ride. Gue mau beli ininya doang nanti. Ganti baru udah selesai. Interior udah selesai, nggak ada PR lagi. Nah kalau untuk bagian perlampuan, lampu depannya gue udah ganti LED, lampu tusuknya gue pakai B1 dari Jepang. Nanti kita lihat warnanya. Terus bus control kita pakai dari Omoni, ini udah bawaan dari unitnya sendiri. Ini adalah bus meter. Bus meternya kelihatan nih mau bus berapa. Nah. Ada enaknya sendiri mobil beginian. Terus knalpotnya saya udah modif sedikit, saya bikin jadi semi. Jadi pas digas baru ada suara. Kalau lagi idle atau lagi jalan biasa nggak ada suara sama sekali. Bang, apa sih perubahan di mobil ini yang bisa bikin mobil ini jauh lebih kencang dan reliable tanpa harus mengganti ECU dan dengan menggunakan turbo standar? Ya dong, pasti kalian bertanya akan hal itu. Kalau lihat baunya, enak banget aja. Dan interiornya nggak bunyi-bunyi, harus diakui. Ini mobil tuh keren banget. Bukan keren sih, enak banget. Keren atau enggak tuh relatif. Mungkin ada orang bilang, cakepan Evo 9 bang, Evo 7 bang. Bener. Tapi kalau kau ada duit mau beli Evo 3 otentik begini kayaknya susah deh. Nggak ada deh di Indonesia, emang ada. Ada satu kemarin bekas punya Mas Dio ya. Yang punya Mas Dio di garasi, nah itu udah restore. Beda lagi, kalau ini kan kita touch up kan jatuhnya kan. Nah di mobil ini kaki-kakinya semua udah ganti baru, tetapi ganti semua full standar Mitsubishi. Busing-busingnya juga. Nah. Ada dengar suara? Ada. Nah, itu suara khas Jepang tuh.
20.000. Enggak, ini irit mobilnya, injektornya standar. Nah, kalau kalian punya mobil begini, apa yang harus dikerjakan saja? Awal begitu datang kita bagian engine dulu ya. Kaki-kaki busing, ganti baru semua, apapun itu. Shock breaker ganti baru, udah selesai. Alternator kamu servis. Mungkin ada ganti IC-nya karena dia udah kelamaan ya. Alternator ganti IC, dinamo starter, bongkar, ganti arangnya. Habis itu ruang bakar dibersihkan, injektornya dibersihkan. Terus di bagian oli mesin ya. Oli mesin tuh di flashing. Nah, itu kemarin gue flashing di Mr. Oli. Dia yang mengerjakan. Throttle-nya juga udah dibersihkan, udah beres. Radiatornya dikuras, dirojok. Itu gue kerjain di garasi gue ya. Kemarin kita di Mr. Oli itu buat apa tuh? Buat flashing mesin. Terus untuk oli gardan, oli gearbox semua wajib diganti yang baru. Ingat, Evo pakai LSD. Jangan kau hemat-hemat, nggak jelas, nggak penting-penting, mobil kau rusak semua. Paham? Oke. Terus bagian itu udah beres, barulah kamu masuk pasang blow off. Blow off, ada beberapa pilihan. Kamu bisa pasang, kalau kamu suka suara yang keras bisa pakai SQV dari HKS. Itu suaranya kencang banget seperti suara burung. Itu mungkin harganya sekitar 2 jutaan ya, yang asli. Kayak gimana tuh suaranya? Kayak gitu lah kira-kira. Nah, kalau kamu misalnya SQV itu beli yang China ada juga. Harganya 400 ribuan. Cuma ya udahlah ya, ngapain sih kau pakai yang palsu-palsu gituan. Tapi kalau kau mau coba nggak apa-apa, tinggal ganti aja mesinnya, nggak pusing kok overboost ya kan. Blow off, ya udah. Masalah blow off gue udah pakai dari SQV. Blow off gue pakai Blitz, ini yang warna hitam merah. Memang agak mahal, harganya 4 jutaan, tapi menurut gue tuh gue seneng banget di mobil ini karena modifikasinya nggak terlalu banyak. Sehingga beberapa tune up begitu, kenapa sih gue nggak mau beresin di mobil ini. Udah, dan yang paling gue senang, biasanya orang pakai boost control. Di diesel boost control cuma 500 ribu bang, model jepit-jepit segala macam. Ya kan beda ya. Kalau gua ada yang pakai, kalau dulu zaman JDM tuh orang pakai AVC yang gede-gede, Apexi yang gede-gede gini. Gua nggak mau. Sekarang kita udah keluar yang baru, Jiredi. Coba Regen dibuka. Oke. Mau naik turunin boost di sana, boost meter juga udah di sana sebenarnya. Cuma gue nggak mau gue tonjolin karena apa, gue pengennya clean. Jadi mobil ini benar-benar otentik. Nah sebenarnya kalau gue pengen rapi, gue bisa bikin di BBS, bikin di bagian pilar sini juga bisa. Cuma kan di sini udah ada nih, udah ada yang old school ya, udah ya yang model baru gue biarin masuk di dalam gitu. Nah kalau untuk head unitnya kemarin gue mau mempertahankan yang aslinya, cuma kayaknya nggak mungkin karena yang aslinya juga udah rusak dia ya, dia udah rusak. Gue mau perbaiki, ada yang mau servis, nggak bisa, ternyata spare partnya nggak ada lagi. Terpaksa harus gue kalahin, sekarang gue pasang yang Alpine yang 6 jutaan, belinya di BBS aja. Bang kenapa sih nggak pasang yang belasan juta, yang Alpine yang seri tinggi biasa Kujeki pakai. Ini mobil JDM, yang penting udah bisa Apple CarPlay, dia udah syukur gitu ya kan. Suara, Alpine suaranya udah sosok lah. Kalau untuk mesin, untuk speakernya ya udah kita ganti beberapa brand dari Vokal, kita pakai Vokal. Terus ini jangan lupa spion belakang, gue pakai Carmet sesuai dengan tahunnya. Ini ada model cutting-cuttingan berliannya, lihat. Nah jadi mobil ini kenapa gue pasang barang yang beberapa ada overkill ya, karena menurut gue pengennya begitu. Impian gue dulu, gue udah punya mobil ini, gue pengennya ya begini, pengen ada boost control, tinggal naik turunin boost doang, tinggal nyeting. Jadi gue nggak usah ribet-ribet lagi di mobil ini. Lihat gimana. Nah bumpy-bumpynya nggak ada, enak di mobil ini. Suspensinya, remnya, linkage-nya. Nah, terus shift knob-nya yang aslinya gue ganti yang Rally Art. Ini gue pasang yang Rally Art. Rally Art juga saya pasang tahun 90-an. Kan yang kalau Rally Art yang tahun baru kan dia udah pakai besi ya, aluminium, dia pakai dural. Aluminium sama dural, tapi ini gue tetap biasa pakai model lama karena kita old school. Sebenarnya cuma ini yang ada di garasi. Tapi kalau ada yang tahun tinggi juga gue nggak pasang, gue pasang ini tetap. Gear 5, enak banget mobil ini, gak ada komplain-komplainnya di mobil ini. Kalau yang mau masuk tikungan, enak aja, langsung masuk aja, nggak usah korem. Nah, ini Evo, ini tuh enak Evo, belakangnya tuh cengkram semua. Nah, kalau Evo 5, Evo 6, Evo 7 di belakang namanya ada namanya AVCS. Harus isi oli power steering, oli matic lagi buat ngejalani gardannya. Nah, terlalu elektronik gue tidak suka, gue suka sesuatu yang konvensional. Ya mobil ini full mechanical,
nggak ribet sama sekali. Dipakainya juga enak. Ganti oli, udah simpel, pakai juga. Begitu mau jual, harganya juga bagus. Meledak-meledak. Orang tanya mau jual berapa Gojeki? 1,1 M, berebut orang belinya. Kan gitu doang. Ini berapa? Enggak lah, ini kan Oh, gua enggak. simpan. 1,5? Nah, mungkin bisa dikira, nanti kita cari lagi. Jadi mobil ini kan nggak dari, gue pengen banget mobil ini dari, sampai gue dikasih mobil sama Pak Frans ya, Evo 3. Gue suka mobil ini dari, pengen punya itu dari 5 tahun yang lalu. Gue udah pengen punya banget. Itu akhirnya gue Evo pertama gue Evo 3, terus gue dapat lagi Evo 3 yang ini. Nah, terus kalau untuk talang airnya masih original Mitsubishi, semua ada klip-klipnya tuh mahal banget. Susah banget, bukan mahal, susah banget buat mendapatkan itu semua, ada klip-klip bulatnya. Dan di door trim ini juga klip-klip asli Mitsubishi-nya semua masih ada, nanti pas buka biar Regen bisa shoot. Terus di bus kontrolnya dipasang dengan sangat baik, makanya nggak ada suara dia. Biasanya kan orang beginian didempul kan, atau diganjel karet. Nah kalau ini udah benar-benar dibuat sebagus mungkin. Ini bisa referensi buat kalian ngebangun mobil juga. Nah bang, ke depan mobil ini mau modifikasi apa lagi? Gue mau pasang alarm yang 2 arah, yang model-model Jepang, yang ada monitornya, ada sinyalnya. Jadi misalnya orang sentuh, kunci gue bisa bergetar. Gue udah beli barangnya, tinggal suruh orang pasang doang. Habis ini mobil rahasia gue, mobil impian gue, kita bikin vlognya. Berarti besok atau hari Jumat? Nah, tungguin aja lah. Nanti tungguin aja, jadi kalian bisa nonton videonya. Cocok rasa. Ini udah mulai liburan, kita udah mulai fokus lagi ke bagian-bagian pengepul mobil. Cakep ya, silver ketemu putih. Ya udahlah. Kalipernya silver juga cakep banget. Oke, jadi kita tunggu besok lihat video apa yang kita bikin. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.